Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Shadaqallahul azim. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi perjalanan hidup kita sampai akhir kehidupan dari alam dunia ini dapat mengisinya dengan amal kebaikan, dapat melaksanakan perintah ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, tidak karena dipaksa maupun terpaksa. Dan kita dapat melaksanakan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah itu dengan sungguh-sungguh serta penuh rasa tanggung jawab, disiplin, taat melaksanakan perintah ibadah sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan, kita mengingat tentang kekuasaan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Bahwa manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita lahir ke alam dunia ini tidak membawa secuil pun harta kekayaan, tidak membawa secuil pun ilmu, melainkan kita hidup di alam dunia ini
hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan, mendapatkan kemudahan-kemudahan di segala macam apa yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 5 dan 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Marilah kita simak dari kedua ayat Al-Quran di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 dan 5 ini. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik melebihi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia mempunyai akal, pikir, rasa, dan nafsu. Dari akal, pikir, dan rasa serta nafsu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, janganlah kita menyalahgunakannya akal kita. Jangan sampai menyalahgunakannya nafsu kita. Karena akal, pikir, rasa, nafsu itu untuk mengatur kehidupan agar kehidupan kita selama hidup di alam dunia ini diselamatkan di dunia dan diselamatkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tatkala kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dari ketiga ayat di dalam Al-Quran surat At-Tin ini, marilah kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup sampai detik saat sekarang ini. Apakah kita ukur perjalanan hidup kita itu lebih banyak melakukan keburukan, kemudaratan, serta lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah kalau kita lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup di alam dunia ini, maka tempat kembali kita tatkala ajal kita habis hidup di alam dunia ini, kita akan menggapai kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan azab siksa di alam kubur. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran suratin yaitu ayat 5 yang mana summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka Jahannam. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kita buka kembali di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hizarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ini, Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga kita. Jangan sampai termasuk keluarga kita ahli neraka, tetapi keluarga kita, keturunan kita menjadi ahli waris keturunan yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan menyelamatkan kehidupan di akhirat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk menatap ke depan agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Dan kita memohon kepada Allah pertolongannya. Dibukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Sehingga kita diberi ilmu yang akan menyelamatkan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Diberi keluasan rezeki dari rezeki yang halal yang akan mendapatkan keberkahan dan kecukupan untuk bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita ke tempat yang terbaik di sisi Allah, dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita diberi rezeki dari rezeki yang halal, sehingga setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat menyisihkan sebagian harta kekayaan kita itu untuk dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Dan dapat membiasakan kita bersedekah setiap hari. Diupayakan setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah kita dapat menyisihkan sebagian untuk tabungan kita tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan sebagian harta kekayaan kita, mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah berkemampuan untuk dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai harta kekayaan yang kita peroleh dengan susah payah itu mengazab kepada kita dan Allah mengambilnya kembali dengan cara Allah. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang kaya raya, harta kekayaannya diberikan kecukupan melimpah, tetapi lupa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Lupa untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaannya dipergunakan menolong kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang teraniaya, kepada orang-orang yang terlilit dari utang piutangnya, dan lupa untuk mengeluarkan, menolong, membantu anak yatim yang perlu bantuan dan uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat saling mengingatkan di antara sesama keluarga kita. Marilah kita jaga diri kita, keluarga kita, serta anak keturunan ahli waris kita. Jangan sampai anak cucu keturunan ahli waris kita itu menjadi ahli yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin kesempatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan keluarga. Dan mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini menjadikan peringatan, pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.